Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman sedulur semua. Salam bahagia, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali kesempatan ini alhamdulillah kita masih diberikan izin waktu kesempatan yang sangat indah sekali pastinya. Gaplo sekarang sudah punya teman dan insya Allah setelah ini kita akan menambah lagi teman untuk si Gaplo karena momennya memang pas tepat. Dan ketika Siwo kan yang berada di kandang ya, yang setiap hari di kandang untuk saat ini seneng dengan sapi di petani, itu biasanya saya dipaksa untuk mengambil. Nah tapi beda di kesempatan kali ini. Kemarin Siwo tak kasih info, wah pokoknya kalau ada sapi, mau sapi kecil, mau sapi besar, mau sapi biasa, mau sapi super biasa gitu, pokoknya diambil aja. Nah tadi bilang ke saya kalau Siwo tuh udah beli sapi, udah dibayar lunas, sekarang wayai kita mau ambil. Dan jujur saya belum pernah lihat sapinya seperti apa, apakah besar, apakah kecil, apakah sapi Jawa ataupun sapi impor, saya juga nggak tahu. Pokoknya setelah ini spontan kita bareng-bareng langsung menuju ke desa sebelah, belakang rumah mbah saya katanya Siwo, tapi belakangnya jauh nggak. Kita nanti akan ke sana bareng-bareng sama Siwo sama Mas Ipan lengkap. Pokoknya ikuti terus video kami, jangan kemana-mana, tetap di channel Setia Farm. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di desa yang sangat asri sekali. Ini adalah desa Sumber Agung. Ini adalah tempat lahir dari ibu saya dan Siwo saya. Nanti kita langsung cek sapinya seperti apa wujudnya, besar atau kecil, terus seperti apa saya juga belum tahu dan belum pernah lihat. Nanti pokoknya kita langsung lihat aja, karena sudah dibayar sama Siwo berarti tinggal bawa pulang. Yuk. Yuk, bismillah teman-teman, kita lihat sapinya. Ini adalah kali pertama saya melihat sapinya. Wow, sapinya jenisnya crossing. Umurnya pinten deh niki? 16 bulan, belum dikeluh. Oke, nice. Nanti segera kita bawa pulang. Di sini nah lengkap dengan apa ya? Kru yang sangat handal sekali. Spesialis pedet siapa dia kalau bukan Mas Juli dan Mas Tarno. Baik sedulurku semuanya, sekarang kita sebelum mengeluarkan sapinya untuk kita boyong ke rumah, alangkah lebih baiknya biar ada kenangan, kita lihat terlebih dahulu kondisi ataupun wujud daripada ibunya. Ini adalah ibu atau indukan dari sapi yang akan kita bawa pulang. Simba, kalau menurut saya untuk jenis dari indukannya masih crossing juga, jadi boleh dibilang Mosin, boleh dibilang PO, boleh dibilang Jawa, tapi yang jelas ini sudah silangan banyak, dan itu melibatkan sapi lokal dan sapi impor pastinya ya. Bisa dilihat dari wujud badannya kayak sapi simental, tapi kalau lihat dari warna dan bulunya jelas Jawa. Kepalanya juga banyak Jawanya, telinganya ada hitam-hitamnya, Majapahit mungkin, tapi juga bukan sapi Jawa. Wes terserah, yang penting sapinya adalah sapi utuh dan sehat. Seperti itu wujudnya. Nah sedikit nyambung nih, kalau teman-teman mau bertanya dulu babonnya atau indukannya si Remon seperti apa, kayak gini, persis kayak gini. Warnanya juga persis kayak gini, cuma size-nya memang gede banget dan kaki-kakinya luar biasa gedenya. Wujudnya kayak gini persis, warnanya putih ke coklat-coklatan, tanduknya juga kayak gini. Itu ibu dari Remon dulu. Remon kan anak ke-6, setelah Remon anak ke-6 dipelihara 2 tahun, kawin terus tapi nggak pernah jadi. Berarti sudah dipastikan kalau ibunya dulu adalah Majir itu sudah tidak produktif, akhirnya dipotong pada saat itu 2020 apa ya, ibunya Remon dipotong itu dengan bobot sekitar 820-an, berarti gede toh, gede banget pokoknya lah. Nah kesempatan ini bismillah
Nanti kita akan keluarkan sapi ini, pastinya saya tidak ikut mengeluarkan, yang mengeluarkan Mas Yuli dan Mas Tarno, karena kita bakal asik nih, 16 bulan umurnya. Terus pokoknya intinya kayak gitu, kita keluarkan tanpa keluh, semoga sapinya bisa kooperatif, kerjasamanya baik, biar segera sampai rumah, nanti bisa main lagi di rumah. Dan yuk ada nih. Yuk Merdeka yuk. Duh. Pinter. Langsung munggah itu. Jadi mana? Ayo Dan. Pan, di depan. Jam yuk. Kok amat. Bukan notisan. Alhamdulillah teman-teman semua, sapi sudah masuk ke dalam mobil. Tadi sempat kita bermain sebentar, sapinya loncat-loncat. Ya memang semua sapi punya karakter, bukan berarti sapi aktif itu galak dan bukan berarti sapi jinak itu diam. Artinya yang berbahaya itu bukan yang galak ataupun yang diam, tapi yang mengancam. Kalau sapi itu sudah merasa agresif dengan kehadiran kita manusia, terus matanya merah mau nyeruduk, nah itu yang harus siaga, harus waspada. Kan tetapi kalau cuma lari-lari kayak gitu, apalagi lihat manusia takut, itu menurut saya ya wajar lah, namanya hewan, apalagi di petani jarang dikeluarkan dari dalam kandang itu sendiri. Pasti ketika dikeluarkan lari-lari, itu yang membuat asik dan yang membuat kita semangat untuk membesarkan kembali nanti. Oke, bismillah, setelah ini kita akan meluncur, kita akan pulang nanti biar bisa bertemu dengan teman-temannya di rumah. Ada si Gablo, ada si Jambul, ada si Wariso, ada si teman-teman yang lain juga pastinya. Oke, bismillah, kita pulang ke rumah ya Bu ya. Sehat-sehat, tenang di jalan, kalau lihat kendaraan nggak usah takut. Mantap. Oke, alhamdulillah teman-teman semua, sapi sudah tiba di kandang.
sebelahnya wariso. Nah, itu wariso sudah mulai aktif ya bun, kepalanya sudah keluar dari ring kandangnya. Nanti kita keluarkan sapinya, tapi untuk penempatannya mungkin neng kono wae mas. Nanti kita tempatkan di depan dulu biar wariso tidak merasa terganggu. Bukan terganggu sih, tapi lebih ke apa ya namanya, wariso itu kan kalau ada sapi baru pasti berdiri terus, kepengen memperkenalkan dirinya gitu. Oke, jangan kemana-mana ya, tonton terus karena setelah ini kita akan memasukkan sapi ke sana dan mungkin nanti bisa kita ganti tali-talinya juga kalau memang waktunya cukup. Mudun. Oke sedulur semua, alhamdulillah sapi sudah berada di dalam kandang. Sekarang wayai kita cek kondisi, kelengkapan, dan bercerita sedikit ya tentang kenapa kok saya bisa mendatangkan sapi ini atau mengambil sapi ini. Mungkin kita awali dari jenis dulu biar tidak bingung. Jenis sapi ini adalah jenis sapi campuran, jadi bukan dari golongan sapi simental ataupun limosin atau juga PO. Jadi sudah kawin silang banyak banget dengan pejantan atau indukan yang berbeda pastinya. Lanjut, untuk size-nya tergolong size medium ya, bukan pedet lagi karena usianya sudah menginjak di 16 bulan dan pastinya untuk bobotnya kurang lebih ya di atas 400 kilo. Insya Allah semoga nyampe 500 kilo gitu. Dan sekarang kita akan cek kelengkapan dari sapi ini. Pastinya sebelum kita beli kemarin, sebelum Siwo beli ding, karena yang transaksi Siwo dan yang melihat Siwo sudah dicek terlebih dahulu untuk kelengkapannya normal semua, baik kaki, kelamin, ekor, mata, hidung, bagian kepala depan, kulit juga aman, semuanya aman insya Allah dan lengkap. Lanjut, untuk masing-masing dari kelengkapan tersebut, apa yang membuat Siwo kok tertarik untuk membeli sapi ini? Sebenarnya untuk masalah tertarik itu kembali lagi, semua sapi kita tertarik untuk memberikan perawatan atau memberikan kehidupan yang lebih baik pastinya agar menjadi jumbo. Akan tetapi satu alasan yang bisa kita ambil kenapa kok Siwo mengambil sapi ini, karena sapi ini punya saudaranya Siwo sendiri. Jadi yang punya Pak D tadi masih ada ikatan saudara dengan Siwo karena ingin menjual, dan kebetulan mohon maaf kita punya stok pakan yang cukup melimpah. Jadi kalau kita tidak punya stok sapi di kandang itu sama dengan mubazir, itu sia-sia dan tidak baik lah. Harus ada stok sapi walau cuma 10 ekor untuk menghabiskan pakan-pakan yang memang terbuang sia-sia. Itu dari lubuk hati yang paling dalam, intinya adalah kita tidak mau pakan terbuang sia-sia. Karena kemarin kita membuang ampas, membuang pakan-pakan yang sifatnya bisa basi itu puluhan karung setiap harinya. Jadi sangat disayangkan sekali ya.
harus ada stok sapi untuk menghabiskan pakan tersebut. Itu satu alasannya. Kembali lagi ke sapi ini, karena katanya Siwo juga sapinya bagus kok Wan, kakinya juga lumayan lah, tidak kecil. Insya Allah kalau untuk menompang bobotnya nanti sampai Idul Kurban tahun depan 800 kilo, insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Oke teman-teman semua, sempat kita lihat proses pengambilan sapi. Tadi sempat bermain juga bersama sapi waktu mau menaikkan ke dalam mobil. Transaksi sudah dilakukan di hari yang lalu, dan kita juga sudah bercerita tentang alasan spek sapi, semuanya sudah ya. Semoga nantinya bisa memberikan semangat untuk saya dan teman-teman semuanya pastinya. Nah, yang terakhir di sini, karena sapinya sudah usianya cukup dan belum dikeluh, kira-kira kalau kita keluh teman-teman setuju nggak? Dan kalau kita keluh, apakah teman-teman juga mau membantu? Kalau setuju silahkan komentar sebanyak-banyaknya, dan request mau siapa yang ngeluh, Mas Juli, Mas Tarno, Mas Unyuk, Siwo, atau saya sendiri, atau kalau Mas Mimin yang belum pernah megang sapi. Boleh semuanya, nanti di komentar sebanyak-banyaknya kita filter mana yang paling asik, mana yang paling memberikan semangat, akan kita coba pastinya. Saya Hermawan, banyak kurangnya dalam tutur kata dan tingkah laku, perbuatan, mungkin pembicaraan yang kurang pas di hati antum semuanya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.